menggapai mimpi dan membangun bangsa. Lihat tua kita dan menuju masa depan gemilang. Dan sebagai bagian dari komitmen ini, Aliansi Pejuang Pendidikan Non-Formal dan Informal APPNFI akan terus mengawal revitalisasi pendidikan non-formal dan informal PNFI untuk pembangunan bangsa. Mereka akan terus berjuang. Dan sebagai bagian dari komitmen ini, Aliansi Pejuang Pendidikan Non-Formal dan Informal akan terus mengawal revitalisasi pendidikan non-formal dan informal untuk pembangunan bangsa. Mereka akan terus berjuang untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan, pengembangan kualitas pendidikan, membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Aplausi APPNFI, aplaus bagi Indonesia yang cerah dan maju. Angin berderai mendesir Katulistiwa, tanah rupawan bak negeri nirmala, mengukir deretan peristiwa, membangkitkan jiwa. Kita berikan meriah. Kobaran bara merah putih agar abadi lepas negerinya dari argari durjana. Wahai tanah bersahaja Indonesia. Dengan mempertimbangkan pentingnya PNFI Dengan mempertimbangkan pentingnya PNFI dalam membangun masyarakat yang berdaya, dalam membangun masyarakat yang berdaya, beriman dan berbudaya, beriman dan berbudaya, kami menyatakan satu, komitmen untuk mengembangkan PNFI komitmen untuk mengembangkan PNFI yang inovatif, inklusif, dan berbasis komunitas. Dua, meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam PNFI. Tiga, membangun jaringan kerjasama antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan stakeholder lainnya. Empat, mengadvokasi kebijakan yang mendukung pengembangan PNFI. Permohonan kami, kami memohon kepada pemerintah Republik Indonesia untuk satu, membuka kembali Direktorat Jenderal Pendidikan Non-Formal dan Informal sebagai lembaga yang strategis dalam mengembangkan PNFI. Dua, menyediakan dukungan anggaran dan sumber daya yang memadai untuk pengembangan PNFI. Dua, menyediakan dukungan anggaran dan sumber daya yang memadai untuk pengembangan PNFI. Tiga, meningkatkan
masyarakat meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan PNFI. dalam pengembangan PNFI. Janji kami berjanji untuk bekerja sama, Kami berjanji untuk bekerja sama, berbagi pengetahuan, dan menginspirasi satu sama lain dalam mengembangkan PNFI yang berkualitas dan berdampak. dalam mengembangkan PNFI yang berkualitas dan berdampak. Dengan ini, kami menyatakan revitalisasi PNFI sebagai langkah awal menuju Indonesia yang lebih cerah dan berdaya. Mana teriakannya? Lebih keras lagi tepukannya. Maju depan. Mundur. Maju lagi. Mundur lagi. Maju lagi. Silangkan kedua tangan di depan. Teriak. Hei, teriak lagi. Hei, suaranya. Hei. Mana suaranya? Maju. Kiri terus, kiri, terus kiri. Kembalikannya ke kanan. Kanan, terus ke kanan. Kanan, terus kanan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini stand dari PKB Manggarai untuk cake pangkep. Nah, kami membawa produk-produk kami hasil kerajinan siswa kami atau hasil praktik siswa kami, diantaranya ada Mosara. Mosara ini kami pamerkan di sini sekaligus kami jual. Ya, harganya ini tergantung dari bahannya. Terus ada gula merah. Gula merah ini juga hasil produksi siswa kami dari KF, Kasaran Fungsional. Ya, ini gulanya sangat bagus, asli dari gunung. Terus jambu mente. Jambu mente ini yang telah digoreng sudah langsung bisa dimakan. Kalau ini belum, masih butuh proses dan seperti ini. Dan ini harganya kami jualkan jauh-jauh dari Pangkep ke Malang, harganya 150 per kilo. Ya, udah. Hanya pendidikan formal. Karena pada prakteknya, nah inilah Bapak Ibu yang ada tadi dari Sulawesi juga bukan hanya yang sudah maju pendidikannya seperti Kota Malang yang menjadi acuan. Nah, saya merasa bahwa PNFI ini memang solusi. Jangan sampai ada satupun anak-anak kita yang ikut studi kebijakan yang membatasi siswa-siswa kita itu untuk terus menambah pengetahuannya, tidak harus membandingkan dirinya dengan orang lain sama. Boleh kita memperkenalkan diri, nama dan dari asal mana dan organisasinya ini Pak Ian. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir. Tepuk tangan sama semua yang hadir pada hari ini. Saya bergembira sekali. Saya juga termasuk tuan rumah. Jadi dari Kota Malang. Jadi saya Lukman Hakim dari PKB Financial Baksya. Saat sekarang saya di organisasi Serikat Penggerak Pendidikan Masyarakat lagi mensekolahkan beberapa PKBM.
Lebih keras. Oke, baik, permainannya adalah kalau saya teriak depan, belakang, belakang, depan, kamu selamat. Jangan Pak. Selamat makan, selamat makan. Paket C, paket C. Paket C, paket C. Selendang sutra, tanda mata darimu, telah ku terima. Sebulan yang lalu, selendang sutra mulai di saat itu turut serentak di dalam baktiku. Ketika lenganku terluka parah, selendang sutramu turut berjasa. Selendang sutra kini pembalut
luka, cabik semata, tercapai tujuannya. Selendang sutra mulai di saat itu turut serentak di dalam baktiku. Ketika lenganku terluka parah, selendang sutramu turut berjasa. Oh, selendang sutra kini pembalut luka, cabik semata, tercapai tujuannya. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Melambai-lambai nyiur di pantai, berbisik-bisik raja Klana, memuja pulau nan indah permai. Tanah airku Indonesia. Melambai-lambai nyiur di pantai, berbisik-bisik raja Klana, memuja pulau nan indah permai. Tanah airku Indonesia. Indonesia.
Macitonya mulai dari kapan nih beroperasi ini? Dari sebenarnya Macito itu dulu ada dua, dulu yang tingkat ini mulai tahun 2014. Kemudian yang tingkat karena mungkin kurang efisien karena yang atas kan kurang aman gitu ya Pak ya. Jadi dibuat seperti yang betul. Jadi dibuat seperti ini, yang ini mulai tahun 2022. Kepala keluar dari pagar yang berwarna hitam dan juga diharapkan untuk tidak merokok, makan, minum maupun buang sampah di atas bis Macito. Kita yaitu namanya dari Pak Chandra. Kami selama 20 hingga 30 menit perjalanan yang akan menemani Bapak Ibu ini untuk keliling Kota Malang naik bis Macito. Ini Bapak Ibunya saya harapkan nanti di sepanjang perjalanan bis Macito jangan sampai ada yang ketiduran ya Bapak Ibu ya. Karena kita nggak cuma bisa menikmati view aja, kita akan belajar hal-hal baru, destinasi baru dan juga sejarah yang ada di Kota Malang. Dan di sebelah kiri kita ini merupakan destinasi pertama kita, yaitu adalah Mall Ramayana yang bisa kita ketahui dulunya adalah penjara wanita dan saat ini penjara wanita sudah berpindah ke daerah Sukun. Dan di Mall Ramayana ini di lantai 3-nya digunakan untuk pelayanan publik, maka dari itu disebut dengan Mall Pelayanan Publik. Jadi bisa untuk ngurus KTP, BPJS, bayar pajak, pertanahan dan lain sebagainya. Di Jalan Merdeka ini merupakan pusat atau sentranya dari Kota Malang yang biasanya dijadikan rujukan utama oleh turis mancanegara maupun domestik karena di sini banyak sekali spot-spotnya. Ada spot untuk berolahraga, spot untuk duduk, spot bermain untuk adik-adiknya atau playground, dan di tengah-tengah dari aulanya juga tersedia air mancur yang kadang dalam suatu waktu dinyalakan. Dan kemudian di sebelah kiri kita bangunan bernuansa putih ini adalah hotel tertua di Kota Malang, yaitu adalah Hotel Pelangi yang sudah dibangun sejak tahun 1880 pada saat penjajahan Belanda. Jadi masih bernuansa Eropa Belanda. Nah, Hotel Pelangi ini sudah berganti nama selama 7 kali. Nama yang pertama dari Hotel Pelangi dulunya adalah Hotel Lapidot. Yang saat ini nama Lapidot digunakan untuk nama kafe yang ada dengan pagar warna emas, coklat dan juga krem. Ini adalah rumah dinas dari Bapak PJ Wali Kota Malang yang terletak di Jalan Ijen nomor 2 Kota Malang, dan rumah ini dijaga selama 24 jam non-stop. Dan di tengah-tengah dari rumah dinas dari Bapak PJ Wali Kota Malang juga terdapat patung singa berwarna emas yang menggambarkan seperti Arema. Menandakan saat ini kita berada di kawasan Ijen, dan boulevard ini diambil dari bahasa Belanda yang artinya adalah jalan besar. Jadi Ijen Boulevard artinya adalah jalan besar Ijen. Dan selain jalan besar Ijen ini pada hari Minggu pada tadi pagi pukul 6 pagi hingga pukul 10 pagi biasanya akan ditutup total dan digunakan untuk Car Free Day atau CFD. Jadi Bapak Ibu yang mau olahraga secara gratis sambil mau kulineran bisa langsung datang ke jalan besar Ijen ini pada hari Minggu pukul 6 pagi hingga pukul 10 pagi. Di dalamnya terdapat 5 tank. Nah, tanknya ini bukan cuma hiasan, dulu tanknya ini bisa digunakan untuk berperang di pertempuran 10 November di Surabaya, yang mana sekarang 10 November kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Dan selain ada tank di dalam dari Museum Brawijaya juga banyak sekali peninggalan bersejarah seperti jalannya ada gerbong maut, ada mobil peninggalan Bapak Insinyur Soekarno, ada perseragaman dan juga persenjataan bekas peninggalan masa penjajahan Jepang dan Belanda. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian yang mengajak saudaranya ataupun anak-adiknya untuk belajar sejarah Indonesia, ini ada kepanjangannya yaitu adalah Tentara Republik Indonesia Pelajar. Karena sebagian besar para dan di depan ini kita akan melewati simpang 4, yaitu namanya adalah simpang 4 Raja Bali. Kenapa disebut dengan Raja Bali? Karena di sebelah kanan kita ini terdapat Cafe Lafayette. Dan di seberang dari Cafe Lafayette kita juga bisa lihat itu ada bangunan kosong. Yang dua bangunan tersebut dulunya adalah bangunan kembar, yang salah satu dari dua bangunan tersebut dulunya merupakan perusahaan penukaran uang asing atau money changer yang diberikan oleh kakak beradik bernama Bapak Rajab dan Ali. Maka dari itu simpang tersebut saat ini dinamakan dengan simpang 4 Raja Bali. Dan di sebelah kanan kita yang ada di tengah-tengah ini adalah alun-alun Tugu atau Tugu Kota Malang atau Tugu Kemerdekaan Indonesia 1946, tepat 1 tahun setelah kemerdekaan Indonesia. Dibangunlah monumen tersebut dengannya yang berbentuk seperti bambu runcing. Kemudian disahkan pada tahun 1953 oleh Presiden pertama Indonesia, yaitu adalah Bapak Insinyur Soekarno. Jadi sebelah kiri kita ini merupakan tempat bekerjanya Bapak Wali Kota Malang atau biasanya gedung ini disebut dengan Balai Kota Malang yang dibangun pada tahun 1927 berdasarkan sayembara melalui 2 konsep, yaitu konsep yang pertama sebagai bentengnya Kota Malang dan kali dan juga terasa saya sudah menemani Bapak Ibu ini selama perjalanan. Dan juga sebelum turun saya katakan kembali kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengecek kembali barang dan bawaannya, jangan sampai ada yang tertinggal. Tadi mohon untuk tidak meninggalkan sampah di atas bis Macito. Dan sekian dari kami, saya bisa ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Semoga perjalanan selanjutnya berjalan lancar. Terima kasih.
Mungkin pas kelelahan. Memang hari ini cukup melelahkan dan tenaga aja sih. Ya udah deh mas, ini makannya. Ya, sudah kalau gitu sama musik kita makan. Ya udah, bentar ya mas. Oke.
Bandar Lampung, yaitu Ketua PPKM Kofana Mandiri dan Ketua PPKM Putri Anyeli, yang dengan bangga akan memperagakan busana hasil karya siswa dan tim kreativitasnya dengan langkah di atas panggung. Beliau